orang yang mengaku sebagai keluarga dari si korban. Bisa dilihat dari garis-garis atau pita-pitanya ini yang memiliki hampir sama dengan DNA korban itu adalah orang yang nomor 3. Jadi dapat dikatakan orang tersebut itu merupakan keluarga dari korban. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Laili. Baik, terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan mengenai mutasi pada daun. Next. Nah, ini mutasi gen ya. Mutasi adalah proses terbentuknya varian baru melalui terbentuknya alel dan susunan gen baru. Variasi yang ditimbulkan dapat disebabkan adanya rekombinasi pada alel dari kromosom homolog. Nah, mutasi ini dapat terjadi secara alami maupun induksi atau buatan. Nah, mutasi alami ini bersifat spontan kan. Nah, adalah mutasi yang terjadi secara alami atau dengan sendirinya. Diduga faktor penyebabnya itu karena radiasi sinar kosmis dari angkasa luar, kemudian sinar ultraviolet matahari, dan sinar radioaktif alam. Sedangkan mutasi buatan adalah mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia. Kemudian, mutasi gen atau mutasi titik adalah jenis mutasi yang terjadi pada gen atau urutan basa nitrogen pada DNA. Perubahan susunan basa nitrogen pada DNA menyebabkan terjadinya perubahan protein, sehingga menyebabkan perubahan pada mutasi yang dihasilkan merupakan sumber utama dari semua keragaman genetik pada organisme, termasuk tanaman. Nah, adanya keragaman genetik yang tinggi di dalam populasi memberikan peluang untuk mendapatkan karakter baru yang diinginkan, sehingga memungkinkan mendapat satu atau beberapa karakter yang diinginkan tanpa perubahan karakter unggul dasarnya. Next. Nah, mutasi yang diakibatkan oleh perubahan susunan kromosom dapat berupa delesi, duplikasi, translokasi, dan inversi. Nah, delesi ini merujuk pada mutasi kromosom yang terjadi karena hilangnya sebagian lengan kromosom. Kemudian duplikasi terjadi karena bertambahnya lengan kromosom yang homolog. Translokasi adalah mutasi yang terjadi karena patahan kromosom menempel pada kromosom non-homolognya. Kemudian inversi terjadi karena patahan kromosom menyatu kembali dengan kromosom asalnya, tetapi dengan posisi terbalik. Next. Nah, ini beberapa mutagen pada tanaman. Mutagen adalah zat yang mempengaruhi, menyebabkan mutasi pada tanaman itu. Nah, mutagen ini terdiri atas mutagen kimia, fisik, kemudian biologi. Nah, kalau mutagen kimia itu menggunakan zat-zat kimia, yaitu EMS atau etil metan sulfonat, kemudian DES, dietil metan sulfonat, orizalin, kolkisin, dan streptomisin. Kemudian untuk mutagen fisik menggunakan sinar gamma, sinar X, sinar beta, dan sinar UV. Dan untuk mutagen biologi menggunakan virus dan bakteri. Next. Yang kemarin dibahas. Nah, varigata merupakan bagian tanaman yang mengalami mutasi sebagai contoh daun yang menjadi berwarna putih belang. Berbeda dengan warna daun aslinya yang berwarna hijau. Nah, varigata pada daun disebabkan oleh penghambatan fotosintesis yang mengganggu produksi klorofil. Hal ini bukan hanya menjadi kelainan pada tanaman, namun juga menghasilkan keragaman genetik dalam upaya pemulihan atau perbaikan tanaman. Nah, salah satu teknik pemulihan tanaman itu untuk meningkatkan keragaman tanaman adalah dengan induksi mutasi. Induksi mutasi merupakan suatu teknik yang tepat untuk menghasilkan keragaman pada tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Melalui pemberian stimulan senyawa kimia tertentu, maka mutasi secara buatan diharapkan mampu menghasilkan tanaman varigata. Bisa dilihat di dalam gambar ya, kan itu daunnya enggak menyeluruh warna hijau, jadi ada keputih-putihan, kekuning-kuningan gitu. Itu karena adanya mutasi pada tanaman tersebut. Next. Nah, ini adalah varigata pada monstera, di mana penelitian ini dilakukan oleh Suhaimi tahun 2023.
menggunakan monstera yang diinduksi dengan beberapa mutagen, yaitu ada streptomycin, EMS, dan strepson, dan ekstrak rokok kretek. Nah, dari hasil percobaan tersebut, pada yang diinduksi streptomycin itu mengalami perubahan warna. Bisa dilihat ya, tapi terlalu kecil. Ini berupa warna kekuning-kuningan. Jadi tidak seperti kontrol yang berwarna hijau menyeluruh. Nah, kemudian pada IMS juga terjadi perubahan warna agak kekuning-kuningan. Begitu juga dengan strepson. Nah, untuk yang ekstrak rokok ini tidak apa ya? Tidak mengalami perubahan warna dan juga struktur daunnya, bentuk daunnya itu berbeda dengan kontrol. Kalau kontrol itu ada yang berlubang, sedangkan ekstrak rokok ini tidak ada yang berlubang. Kemudian, nah, untuk varigata pada anggrek, nah seperti yang dijelaskan kemarin ya, eh, anggrek itu bunganya itu agak lama. Jadi kita dapat menikmati dari daunnya, menikmati keindahan daunnya itu dengan adanya varigata ini. Pada Phalaenopsis em, ambalis, anggrek bulan, seperti itu. Jadi karena berbunganya lama, jadi kita menikmati keindahannya dari daunnya, yaitu terdapat apa baris-baris kuning dan hijau. Seperti itu. Nah, yang awalnya itu berwarna hijau seluruhnya, tapi karena adanya mutasi menjadi ada warna kuning-kuningnya di dalam daunnya. Next. Nah, untuk yang terakhir ini aplikasi pemutagen EMS terhadap daun Dendrobium gabriela pada anggrek jenis Dendrobium, di mana pada A perlakuan ini diberikan EMS 0,050% yang direndam dengan 12 jam. Kemudian ada EMS 0,050% yang direndam dengan 24 jam. Dan yang C itu tanpa EMS. Jadi bisa dilihat ya, tidak ada perubahan warna pada yang tidak ada EMS-nya. Sedangkan yang direndam EMS itu ada perubahan warna menjadi agak putih seperti itu. Nah, penelitian ini dilakukan melalui teknik kultur jaringan. Seperti itu. Jadi kita membuat planlet, kemudian menumbuhkan eh, mengkulturkan dari anggrek tersebut. Itu sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Mbak Rina. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Leli. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan.